Istriku Dewi Perang yang Sakti. Bab 6. Aku berani membunuhmu. Mau coba? Aisyah ketakutan sampai ke tulang-tulangnya. Ada apa ini? Bagaimana Dirga si gelandangan ini membuatku sangat ketakutan? Aisyah tanpa sadar gemetaran. Ilusi. Pasti ilusi. Niat membunuh yang terpancar dari Dirga berlalu begitu saja. Sekarang Aisyah tidak bisa merasakannya sama sekali. Saat ini, Zira hanya merasa terharu karena dilindungi oleh pasangannya sendiri. Selain itu, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, pengawal Reno mundur ke sisinya dan berbisik dengan suara gemetar. Tuan, anak ini agak jahat. Takutnya dia seorang master. Plak. Reno menampar wajah pengawal itu dan berkata dengan marah, "Ya apa kalian buta?" Setelah itu, Reno mengarahkan pandangannya pada Dirga. Dirga, aku nggak menyangka kamu dan ibumu akan mengalami kehidupan yang sulit. Senang sekali memukuli aku dan tunanganku tadi malam, kan? Kamu bisa bertarung, ya? Jangan bilang aku menggertakmu. Lihat pengawal di belakangku. Salah satu dari mereka bisa 1 lawan 10. Kalau kamu paham, bersujudlah dan benturkan kepalamu 3 kali kepadaku dan Lily. Bayar biaya perlindungan sebanyak 200 juta. Biarkan mereka pergi dan minum denganku. Aku akan melepaskan kamu dan ibumu. Kalau kamu nggak mau, pengawalku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Setelah selesai bicara, Reno mengarahkan pandangannya pada Zira dan Aisyah lagi. Hasratnya sangat membuncah pada mereka berdua. Dirga berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarah di dalam hati Nva. Dia berkata dengan nada datar, Ini adalah rumah sakit. Kalau ada apa-apa kita bisa bicara di bawah. Jangan khawatir, aku akan memenuhi semua permintaanmu hari ini." Aisyah mendengar dan mengutuk Dirga. Dirga, kamu cari mati." Namun, dia langsung terdiam lagi setelah menerima tatapan suram dari Zira. Zira menatap Dirga dan ekspresinya pun melunak. "Aku bisa menanganinya." "Terima kasih, tapi nggak perlu. Aku, Dirga, nggak terbiasa membiarkan pasanganku sendiri untuk menggantikanku menghadapi masalah. Kamu dan Nona Aisyah tolong jaga ibuku di ruang rawat. Aku akan segera kembali." Satu kalimat menghantam tali paling lembut di hati Zira. Tanpa ragu dia berbalik dan menarik Aisyah ke ruang rawat. "Jen Nona, Dirga dia. Diam, aku percaya padanya." Untuk pertama kalinya, Zira mengalami perasaan dipedulikan dan dirawat. Rasa ingin tahunya tentang Dirga dan kepercayaan padanya sudah mencapai puncaknya. Di luar ruang rawat, raut wajah Dirga berubah suram dan suhu di udara turun menjadi beku. "Ayo, Tuan Reno, jangan khawatir. Keluarga Markus sangat kuat, 2 wanita cantik itu nggak akan bisa kabur." Setelah itu, Dirga pun melangkah pergi. Di sini adalah rumah sakit, tempat suci, dia tidak ingin membunuh di sini. Anggap saja kamu cukup tahu diri." Reno melihat Jagger dan Dirga meninggalkan mereka di luar pintu ruang rawat. Kemudian, dia mengejar Dirga bersama Meli dan pengawal serta Jagger dan yang lainnya. Segera semua orang berada di garasi parkir bawah tanah rumah sakit. "Dirga, aku nggak menyangka kamu cukup hebat. Diselingkuhi Lily lalu secepat itu mendapatkan wanita cantik. Baiklah, silakan mulai penampilanmu." Reno tanpa percaya diri akan mengalahkan Dirga. "Reno, nggak seharusnya kamu membiarkan mereka menyakiti ibuku." Setelah itu, Dirga langsung menendang kaki Reno dengan keras, lalu membanting para pengawal dan kaki Jagger bersama-sama. Semua proses ini tidak sampai 2 detik. Meli yang berada di samping sudah ketakutan sedari tadi. Dia terjatuh ke tanah dengan lembut. "Ah!" Reno dan yang lainnya teriak kesakitan. Pada saat ini, Dirga menginjak kaki Reno yang utuh dengan 1 kaki. Dirga, brengsek, apa kamu gila? Kamu berani mematahkan kakiku? Tamat sudah kamu. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu." Krek. Dirga menginjak keras dan suara patah tulang terdengar. "Ah! Ah! Ah!" Reno menyaksikan Dirga meremukkan lututnya kali ini. "Dirga, kamu tamat riwayatmu. Pamanku akan membunuh seluruh keluargamu. Tunggu saja aku." Plak! Plak!
Dirga menampar wajah Reno yang pucat beberapa kali dan mengucapkan kata demi kata, "Jikalau kalian mematahkan satu kaki ibuku, aku akan mematahkan semua kakimu. Hanya aku yang bisa membuatmu bisa berdiri kembali. Aku akan memberimu kesempatan untuk berdiri kembali. Dalam 2 hari, siapkan 10 miliar untuk meminta maaf kepada ibuku. Kalau enggak, aku akan mengeluarkan keluarga Markus dari kota Langgara." Dalam sekejap, Reno dan yang lainnya merasakan udara di sekitar mereka merosot ke titik beku, terutama Meli. Dia tidak menyangka Dirga yang telah berada di penjara selama 5 tahun, menjadi begitu hebat dalam bertarung. "Dirga, kamu tamat sudah. Kamu tinggal tunggu mati saja. Beraninya kamu mematahkan kaki Kak Reno." Plak! Dirga menampar Meli hingga membuat tubuhnya terpental. Kamu berani menamparku?" Plak! Dirga menghampiri Meli dalam sekejap dan menginjak wajahnya. "Aku juga berani membunuhmu. Mau coba?" "Kamu!" Meli dibuat ketakutan oleh mata galak Dirga dan menelan kembali kata-kata itu. "Ingat, kamu dan Reno hanya punya 2 hari. Kalau aku nggak lihat uang 10 miliar sebagai permintaan maaf dari kalian dalam 2 hari, keluarga Martino dan keluarga Markus akan menghilang dari kota Langgara." Dirga pun pergi. Dia dengan cepat kembali ke ruang rawat. Ibunya belum bangun, tetapi kaki dan tubuhnya yang patah sudah tidak fatal lagi. "Cepat sekali sudah kembali lagi. Mereka tidak mempersulitmu?" Aisyah terkejut melihat Dirga kembali tanpa cedera. "Aku beralasan dengan mereka." "Apa kamu pikir aku ini anak 3 tahun? Dirga, nggak disangka, kamu pengecut sekali. Beraninya kamu membiarkanku dan Nona pergi minum dengan si bodoh itu? Aku akan membunuhmu." Aisyah bergegas menghantam Dirga, tetapi dia terkejut dengan tatapan galak Zira. Begitu Zira ingin marah, dia dengan lembut meraih Dirga dan berkata, Kenapa kamu gak nurut lagi? Bukannya aku sudah bilang kamu jangan marah? Jangan marah-marah lagi, ya? Oke, aku akan mendengarkanmu. Gak akan marah, gak akan." Zira mengangguk patuh. Dirga bisa kembali dalam keadaan utuh. Zira percaya bahwa Dirga sudah menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Dirga menatap Aisyah dan berkata, "Nona Aisyah, aku nggak tahu apa yang salah denganmu yang membuatmu memusuhiku. Aku nggak cukup kompeten. Aku bahkan nggak bisa melindungi ibuku sendiri. Aku masuk penjara dan diselingkuhi istriku sendiri setelah keluar dari penjara. Tapi, sekalipun aku nggak berguna, aku nggak akan mengandalkan Nona Zira dan kamu untuk bertahan hidup. Nona Zira terluka sekarang. Apa kamu tahu konsekuensi membuatnya marah? Karena kamu memanggilnya Nona, kamu harus memikirkan keselamatannya. Kalau kamu nggak suka padaku, kamu bisa menemuiku sendiri setelah Nona Zira sembuh." Dirga tahu sejak awal, Aisyah sangat memusuhinya. Dirga tidak pernah keberatan. Namun, tidak bisa dibiarkan jika Aisyah sampai memengaruhi Zira. Saat ini, Aisyah pun sadar dirinya sudah salah. Dia pun buru-buru minta maaf kepada Zira. "Aisyah, kamu minta maaf bukan kepadaku, tapi kepada Dirga." Aisyah meminta maaf kepada Dirga meskipun dia enggan. Pada saat ini, Dirga bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Zira, kalian berdua tentara, kan?" "Ya, Departemen Perang," Zira dengan jujur mengakuinya. Apapun yang Dirga ingin ketahui, Zira akan menjawabnya dengan jujur. Siapa sangka, Dirga justru berkata dengan wajah patah hati, "Enggak heran kamu terluka parah. Apa yang dilakukan bajingan-bajingan di Departemen Perang itu? Apa semua pria di Departemen Perang sudah mati? Bagaimana bisa sampai membuatmu begitu terluka parah?" "Nona Zira, terima kasih sudah datang menjenguk ibuku. Begini, kamu dan Nona Aisyah pulang dulu. Kamu harus beristirahat dengan baik, makan dan minum obat sesuai dengan resep yang aku berikan padamu. Aku harus membawa ibuku pulang. Cedera ibuku akan memakan waktu sekitar 4 hari untuk sembuh. Aku akan merawatmu ketika cedera ibuku sembuh. Beritahu aku kalau selama beberapa hari ini kamu nggak enak badan. Mari kita bertukar nomor ponsel." Meskipun Dirga bukan dari Departemen Perang, dia tahu bahwa Departemen Perang memiliki aturan kerahasiaan yang ketat, jadi dia tidak bertanya lagi. Setelah bertukar kontak dengan Dirga, Zira dan Aisyah meninggalkan rumah sakit. Bab 7.
Murid penyelamatku tidak mungkin tidak punya kemampuan. Jenderal, Dirga benar-benar seorang dokter? Apa dia benar-benar bisa menyembuhkan cederamu? Selain itu, apa Jenderal hanya ingin memberitahunya bahwa Jenderal adalah angsa putih? Begitu dia tiba di luar rumah sakit, Aisyah tidak sabar untuk bertanya dan Zira sudah memberitahunya bahwa Dirga adalah seorang dokter dan sedang proses menyembuhkannya. Aku yakin Dirga akan menyembuhkan lukaku, tapi kuharap nggak begitu cepat. Aku memang ingin memberitahunya identitas asliku barusan, tapi kamu tahu akhirnya nggak? Ekspresi Dirga tampak nggak tenang saat aku mengakui bahwa kita berdua adalah tentara dan berada di departemen perang. Aisyah baru ingat setelah mendengar ucapan Zira. Dirga jauh lebih misterius dari yang kamu kira. Murid penyelamatku nggak mungkin orang yang nggak punya kemampuan. Jadi, ingat apa yang aku katakan di ruang rawat, kamu jangan mencoba menyelidikinya, lanjut Zira. Siap. Aisyah setuju, lalu dia membuka pintu mobil untuk Zira. Telepon Zira berdering begitu dia masuk ke mobil. Ketika dia melihat nomor itu, dia mengerutkan kening dan memberi isyarat agar Aisyah mengemudi. Setelah mobil menyala, dia menekan tombol angkat. Pada saat ini, Dirga sudah menyelesaikan prosedur operasi untuk ibunya. 2 jam kemudian, dia kembali ke rumah pinggiran kota sambil menggendong ibunya. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat seorang pria parubaya duduk di halaman sambil merokok. Ayah sudah pulang? Ayah Dirga bernama Arlan Maharaja. Dalam ingatan Dirga, ayahnya sudah bertahun-tahun tidak ada di rumah. Jika tidak salah ingat, ayahnya belum pulang ke rumah selama hampir 8 tahun. Ayah sangat sedikit berbicara, Dirga merasa asing dengannya. Entah apa yang dilakukan ayahnya di luar, Dirga dan ibunya tidak pernah bertanya juga. Ya, ayah pulang. Bagaimana kabar ibumu? Arlan memadamkan rokok dan berdiri untuk menurunkan Tika dari punggung Dirga dan membawanya ke kamar tidur. Bukan masalah besar. Sebentar lagi juga bangun. Ibu akan benar-benar sembuh setelah istirahat beberapa hari. Ayah, kali ini ayah mau berapa lama di rumah? Ayah nggak akan pergi-pergi lagi. Kamu dan ibumu sudah mengalami kesulitan beberapa tahun terakhir ini, bukan? Arlan menidurkan Tika, menutupinya dengan selimut dan menarik Dirga keluar. Aku baik-baik saja, ibu yang sudah terlalu bekerja keras. Ayah, karena ayah nggak akan pergi lagi, aku mau buka klinik di kota. Aku seorang mahasiswa kedokteran dan secara akademis lumayan. Jadi, semoga ayah bisa mendukungku. Dirga tidak perlu bekerja sama sekali. Uangnya tidak akan habis jika hanya dihabiskan untuk menghidupi dirinya dan orang tuanya selama masa hidup ini. Karena gurunya memberinya kartu bank sebelum pergi, deposit di kartu bank itu tak terhitung jumlah angkanya. Namun, Dirga adalah seorang dokter, dia suka menyelamatkan orang lain. Lebih penting lagi, sekarang dia memiliki Zira. Dia tahu bahwa Zira adalah seorang prajurit di departemen perang. Tanpa mengungkapkan status Panglima Perang Neraka, dia membutuhkan karir yang bagus, menjalankan klinik tidak diragukan lagi adalah pilihan yang terbaik untuknya. Arlan tidak berbicara, dia menyerahkan sebatang rokok pada Dirga. Pada akhirnya, dia berkata, ya ayah selalu mendukung apa yang akan kamu lakukan, kamu butuh uang? Nggak, aku masih punya uang sedikit. Kalau begitu, ayah rawat ibu di rumah. Aku akan mengurus pelang klinik, sekalian membeli 1 unit rumah. Oke. Arlan duduk dan merokok, sementara Dirga segera meninggalkan rumah dan kembali ke kota. Rumah sakit. Sungguh berani. Berani mematahkan kaki anakku. Meli, siapa Dirga ini? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Di bangsal, ayah Reno, Romeo Marcus, marah besar. Reno sudah pingsan di ranjang rumah sakit. Dokter terbaik di rumah sakit sudah datang untuk memeriksa luka-lukanya. Dokter langsung terus terang, Reno hanya bisa menggunakan kursi roda selama sisa hidupnya. Reno adalah putra satu-satunya, dia akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Jika dia hanya bisa menggunakan kursi roda nantinya, bagaimana dia bisa mewarisi posisi kepala keluarga? Meli sudah ketakutan, wajahnya saat ini sudah bengkak juga. Mata Dirga yang mengerikan masih terngiang-ngiang di pikirannya. Namun, sekarang dengan dukungan keluarga Marcus, dia kembali menghina Dirga dan berkata, Paman Romeo, Dirga itu hanya gelandangan miskin. 5 tahun yang lalu,
dia memukul Kak Reno sampai masuk penjara. Setelah keluar penjara, dia langsung menindasku juga. Dia memukulku dan Kak Reno tadi malam, aku nggak menyangka dia ada di sini hari ini. Dia nggak hanya mematahkan kaki Kak Reno dan Jagger, dia juga memeras Kak Reno dan aku sebesar 10 miliar. Huhuhu. Paman Romeo, Paman harus membalaskan dendam Kak Reno. Kalau Kak Reno nggak bisa berdiri lagi, aku nggak mau hidup lagi. Untuk membuat kesan yang baik pada Romeo, Melly bahkan membenturkan kepalanya ke dinding. Akting bersikerasnya diterima oleh Romeo. Romeo pun menahannya tepat ketika kepalanya hendak membentur dinding. Keterlaluan, sangat melanggar hukum. Apa Dirga menganggap keluarga Markus ini keluarga sembarangan? Melly, aku selalu melihat cinta tulusmu untuk Reno. Jangan khawatir, aku nggak akan pernah membiarkan Dirga bebas. Paron. Romeo sangat marah. Segera kapten pengawal keluarga Markus, Paron datang di belakangnya. Pergi, bawa kaki dan tangan Dirga ke hadapanku. Jangan khawatir, Pak. Aku pasti akan mematahkan kaki dan tangan anak itu, lalu membawanya kepadamu. Berani menyakiti tuan muda keluarga Markus, dia sudah bosan hidup. Paron adalah seniman bela diri tinggi tingkat puncak. Keberadaannya membuat Romeo merasa sangat tenang. Tak lama kemudian, Paron pun pergi. Kemudian, Reno meninggalkan rumah sakit. Romeo sama sekali tidak percaya meskipun dokter mengatakan bahwa Reno hanya akan menghabiskan sisa waktunya di kursi roda. Romeo sudah menelepon adik keduanya, Kevin Markus, dan memintanya untuk memanggil dokter ajaib kota Damon untuk datang ke kota Langgara menyembuhkan kaki Reno. Seandainya keluarga Markus tidak sedang mencari keberadaan Dewi Perang Angsa Putih, Romeo tidak akan melakukan aksi ini. Kalau bukan karena itu, dia pasti akan menemui Dirga secara pribadi untuk membunuhnya. Pada saat ini, Dirga datang ke sebuah perusahaan real estate untuk membeli rumah. Dia berencana untuk membeli rumah terlebih dahulu, kemudian pergi untuk membeli obat sekalian melihat-lihat pelang untuk kliniknya. Namun, begitu dia memasuki pintu, dia melihat sekelompok orang di sekitarnya menangis dan berteriak. Nenek pasti baik-baik saja. Kalau sampai terjadi sesuatu pada nenek, apa yang harus aku katakan kepada ayahku? Ambulans kapan datangnya? Cepat tanyakan lagi. Ada apa? Dirga berjalan menuju kerumunan yang kacau. Di dekatnya, dia melihat seorang wanita tua yang tidak sadarkan diri terbaring di sofa. Dalam sekilas saja, dia bisa mendiagnosis penyebab koma wanita tua itu. Serangan jantung mendadak. Situasinya berbahaya. Sekalipun ambulans itu datang sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku dokter. Aku bisa menyelamatkannya. Beri jalan. Dokter berkewajiban menyelamatkan pasien. Dengan situasi yang berbahaya, Dirga tak memedulikan apa-apa lagi. Begitu orang-orang di depan minggir, dia melangkah maju ke wanita tua itu dan memasukkan beberapa jarum perak ke tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menyandarkan punggung wanita tua itu dan menyuntikkan gelombang energi sejati ke tubuhnya. Segera, wanita tua yang sudah koma itu secara ajaib terbangun, dia merasakan energi sejati yang aneh berkeliaran di dalam tubuhnya. Kini tubuhnya terasa sangat segar. Dia terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Dirga berkata, minum obat ini dulu. Kamu sudah menderita penyakit jantung setidaknya selama 30 tahun. Barusan kamu koma mendadak. Minum obat ini, kemudian pergi ke rumah sakit untuk membeli beberapa obat untuk penyakit jantung. Kedepannya nggak akan kambuh-kambuh lagi. Tapi kedepannya, kamu harus perhatikan kondisi tubuh. Jangan sampai terpancing emosi. Dirga berkata demikian lalu memasukkan pil ke mulut wanita tua itu. Kurang dari 1 menit setelah dia menelannya, seluruh tubuhnya benar-benar pelih. Nak, terima kasih ya. Aku memang sudah menderita penyakit jantung selama 30 tahun lebih, tapi sekarang aku merasa tubuhku lebih sehat dari sebelumnya. Terima kasih banyak. Perkenalkan diriku, namaku Mora Chandra. Mora mengungkapkan isi hatinya. Dia menatap Dirga di depannya, tapi hatinya benar-benar gelisah. Dirga benar-benar biasa-biasa saja. Namun, dia tidak melupakan energi sejati yang baru saja Dirga masukkan ke dalam tubuhnya. Jelas-jelas aku nggak merasakan aura petarung dari tubuhnya, tapi bagaimana bisa energi sejati yang dia masukkan ke dalam tubuhku begitu murni?
Kenapa aku nggak bisa merasakan kultivasinya sepenuhnya? Apa sebenarnya pil yang dia berikan padaku? Bagaimana itu bisa memiliki efek magis seperti itu? Hanya dalam beberapa detik, banyak tanda tanya melintas di benak Mora. Bab 8. Aku menerima permintaan maafmu. Banyak tanda tanya terlintas di benak Mora. Dokter itu harus menyelamatkan nyawa pasien. Aku seorang dokter. Sudah menjadi tugasku menyembuhkan dan menyelamatkan orang sakit. Nenek Mora, sama-sama. Namaku Dirga. Dirga menarik jarum perak dari tubuh Mora dan berkata kepadanya, Nenek Mora, nenek bisa berdiri dan bergerak sekarang. Seorang gadis berumur 18 tahunan bergaun putih di sampingnya segera membantu Mora berdiri. Lalu gadis dengan cemas bertanya, Nenek, bagaimana perasaan nenek sekarang? Membaik, nenek merasa lebih baik sekarang. Benarkah? Baguslah, nenek buat aku ketakutan tadi. Gadis itu mulai menangis, orang-orang di sebelahnya juga menghela napas dan berkata satu demi satu, Ibu Mora, syukurlah keadaan ibu membaik. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kembalilah ke posisi dan pekerjaan kalian masing-masing. Lista, pergi dan tuliskan cek 200 miliar untuk dokter ajaib ini. Hah? Lista Chandra, cucu Mora tercengang. Ah, apanya? Cepat. Gak bisa. Nenek, jangan beri dia sebanyak itu. Gak ada yang tahu kalau dia sudah menyembuhkan nenek atau belum. Gak ada yang tahu apa yang diberikan dia pada nenek tadi. Bagaimana kalau itu racun? Dik, kamu boleh meragukan keterampilan medisku, tapi kamu gak boleh meragukan karakterku. Aku gak ada masalah apapun dengan nenekmu. Aku baru saja menyelamatkannya. Apa sekarang kamu menuduhku meracuninya? Dirga dalam suasana hati yang baik, tetapi dia sangat kesal saat diragukan oleh Lista. Siapa sangka, Lista malah membusungkan dada. Dan berkata dengan arogan, aku gak percaya kamu gak tahu identitas nenekku. Seluruh kota Langgara sangat ingin menjilat nenekku. Sekalipun aku salah memahamimu, kamu pasti punya niat tertentu. Tutup mulutmu. Mora sangat marah dan hampir pingsan. Lista sangat ketakutan sampai buru-buru menepuk punggung neneknya. Nenek, aku salah. Nenek jangan marah. Hehe, nenekmu punya cucu yang gak punya otak seperti kamu. Cepat atau lambat akan mati karena dibuat marah sama kamu. Kata-kata Dirga membuat Lista marah dan menggertakkan giginya. Tetapi dia tidak berani berbicara lagi saat melihat wajah neneknya. Dokter, maafkan aku, cucuku terlalu aku manjakan dari kecil. Aku sangat berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan hidupku. Lista, cepat minta maaf ke dokter dan tulis cek. Cepat. Lista sangat enggan, tetapi dia tetap meminta maaf kepada Dirga dan pergi untuk mengisi cek. Dirga dengan cepat berkata, Nenek Mora, aku nggak butuh uang. Aku ini seorang dokter, sebenarnya aku kemari untuk beli rumah. Aku baru saja mendengar mereka memanggilmu, Bu Direktur Mora. Lantas, apa perusahaan ini milikmu? Kalau demikian, apa nenek bisa memberiku diskon? Dirga bukan cari kesempatan dalam kesempitan, tetapi dia tahu betul bahwa real estate sangat menguntungkan. Tidak peduli bagaimana rumah itu didiskon, penjualnya tidak akan rugi. Mora tersenyum dan berkata, jadi, kamu di sini untuk beli rumah. Kamu benar. Perusahaan real estate ini benar-benar milik keluarga Chandra. Ada penyerahan properti baru hari ini, jadi aku menemani cucuku untuk memeriksanya. Aku malah terkena serangan jantung. Dokter ajaib, begini saja, rumah ini gratis untukmu. Villa Pratama di Resort Genting Kosong. Aku akan memberikannya kepadamu ditambah 200 miliar. Anggap sebagai hadiahmu karena menyelamatkan nyawaku. Dirga mendengarkan dan dengan cepat menolak. Nenek Mora, nggak perlu, beri aku diskon saja. Mora tidak senang mendengarnya. Apa? Apa menurutmu nyawaku nggak sebanding dengan villa dan uang 200 miliar? Bukan, Nenek Mora. Nenek salah paham. Itu, baiklah, aku akan menerimanya. Mora sudah bicara seperti itu, Dirga merasa Mora kesal jika ditolak. Jadi, dia buru-buru berkata, Nenek Mora, panggil saja aku Dirga, aku nggak berani dipanggil dokter ajaib. Hahaha, oke,
Kalau begitu aku memanggilmu Dirga mulai sekarang. Kalau begini kita terlihat lebih akrab. Pada saat ini, Lista menulis cek dan kembali. Dia seketika kesal setelah mendengar neneknya akan memberikan villa Pratama di Resort Genting kepada Dirga. Nenek, bagaimana kamu bisa memberinya villa Pratama itu? Dia hanya beruntung. Uang 200 miliar sudah cukup baginya. Sembarangan, apa ucapanmu itu sopan? Apa kamu mencoba membunuh nenek dengan membuat nenek kesal? Lantas, apa nyawa nenek bernilai sebuah villa dan uang 200 miliar? Bawakan kunci villa Pratama kepada Dirga. Mora marah, Lista tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia langsung berlari keluar. Setelah kembali, kunci villa Pratama dengan hormat diserahkan kepada Dirga. Dokter Dirga, aku minta maaf. Aku nggak seharusnya bicara seperti itu. Terima kasih sudah menyelamatkan nenekku. Melihat Lista yang air matanya hampir jatuh, Dirga menerima permintaan maafnya. Aku menerima permintaan maafmu. Aku menerima cek dan kuncinya. Jangan buat marah nenekmu lagi. Baik. Lista menyeka hidungnya dan berdiri di samping neneknya. Nenek Mora, terima kasih. Aku pergi dulu. Dirga hendak pergi, tetapi Mora berkata, Dirga, aku harus berbicara dengan dua teman di Hotel Ricci malam ini. Apa kamu punya waktu untuk makan bersama? Jangan salah paham, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Dirga sedikit mengerutkan kening, wanita tua itu sudah memberinya villa dan 200 miliar. Sekarang mengajaknya makan malam juga, sungguh terlampau sopan. Nenek Mora, nenek terlalu sungkan padaku. Malam ini aku harus pulang makan malam dengan orang tuaku. Jadi, mari kita makan malam bersara lain kali saja. Ketika Mora mendengarnya, ada sedikit penyesalan dalam hatinya. Dia berhenti bersikeras. Dirga pun segera pergi. Begitu Dirga meninggalkan Mora, dia mulai menasihati Lista. Kamu merasa tersakiti? Apa menurutmu menyakitkan kalau nenek beri uang, villa dan juga mengajak Dirga makan malam? Menurutmu dia nggak pantas mendapatkannya? Nggak. Lista dengan penuh semangat membela diri. Nah, kamu sudah nggak punya ibu sejak kamu masih kecil. Nenek membesarkanmu dengan tangan nenek sendiri. Nenek tahu persis apa yang kamu pikirkan sekarang. Nenek kecewa padamu hari ini, paham? Nenek, aku salah. Maafkan aku. Huhu. Lista mendengarkan dan berlutut ketakutan. Mora menghela napas, menariknya berdiri dan duduk di sofa. Setelah itu, Mora perlahan berkata, enak, nenek melatihmu sebagai penerusku. Nenek sudah mengajarimu sejak kecil untuk melihat jangka panjang dalam segala hal yang kamu lakukan. Jangan remehkan siapapun. Apa kamu tahu apa yang Dirga lakukan selain menusukkan jarum dan memberi nenek obat? Dia memasukkan energi sejati ke dalam tubuh nenek, tapi nenek nggak bisa sepenuhnya merasakan aura petarungnya, apalagi mendeteksi kultivasinya. Berarti apa? Berarti alam kultivasinya sudah jauh melampaui alam kultivasi nenek saat ini. Alam kultivasinya sudah mencapai atau mungkin sudah melampaui monster-monster tua itu. Apa? Bagaimana mungkin? Nenek, maksudmu dia? Bukankah alam kultivasinya? Astaga! Bagaimana mungkin? Berapa umurnya? Nenek, mungkinkah nenek salah lihat? Lista sangat terkejut sampai kakinya terasa lemas. Dia juga seorang petarung. Dia tahu betapa menakutkannya monster-monster tua itu. Namun, dia tidak percaya bahwa Dirga akan sehebat yang dikatakan neneknya.